Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Shem Hamasya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anakhnu Meyo Khadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terhadap apa yang kita alami dalam 2-3 hari ini, di mana dunia penginjilan, dunia pelayanan khususnya kekristenan kembali dihebohkan dengan satu keluarga atau satu daerah yang lagi mengalami musibah, di mana Bapak Ibu kita sangat prihatin dengan peristiwa kekerasan yang terjadi di dusun Lewono. Bukan saja kekerasan, tetapi juga mereka membunuh di dusun Lewono, desa Lembatongoa, Sulteng, di mana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rumah ibadah Bala Tentara Keselamatan dan 6 rumah dibakar, 4 warga dibunuh secara sadis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat di sana, beberapa jemaat yang ada di sana dibakar hidup-hidup, dan satu orang dipenggal kepalanya oleh orang yang tak dikenal. Kita tidak tahu motivasi pembunuhan ini apa. Kita benar-benar tidak tahu motivasi mereka itu apa. Apakah mereka membunuh karena agama, atau mereka membunuh karena untuk mendapatkan 72 bidadari, atau mereka membunuh karena ada satu sifat dendam, iri hati terhadap saudara kita yang tinggal di dusun Lewono, desa Lembatongoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan oleh Roh Kudus, sehingga tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Siapa sih yang tidak sedih? Kita merasakan kesedihan yang luar biasa, karena kita satu iman dengan mereka. Bukan saja mereka yang mengalami kehilangan, yang mengalami sedih yang luar biasa, kita juga mengalami sedih yang luar biasa ketika ada saudara kita dibunuh secara tidak wajar. Mereka dibunuh secara tidak wajar, sangat tidak manusiawi. Makanya saya katakan tadi bahwa motivasi mereka membunuh kita, saya terus terang belum tahu motivasinya apa. Apakah sebagaimana saya katakan barusan, karena untuk mendapatkan pahala, atau untuk mendapatkan bidadari, atau karena urusan agama, atau hal-hal yang lainnya? Yang jelas, perbuatan seperti itu sangat dilarang oleh agama, sangat dilarang oleh negara, sangat dilarang oleh masyarakat, sangat dilarang oleh satu kelompok ataupun hal-hal yang lainnya. Jelas-jelas sangat dilarang. Nah, kenapa pertanyaannya, kenapa mereka bisa dibunuh? Dan kenapa mereka membunuh? Otomatis Bapak Ibu, orang yang membunuh itu adalah karena sudah dirasuki oleh satu roh, yaitu roh kegelapan, iblis, setan, jin. Roh itu yang sudah merasuki mereka, sehingga mereka gelap mata, pikirannya kacau, hatinya juga tidak ada kasih, karena sudah dirasuki oleh setan, sehingga mereka membunuh orang yang tidak sepaham dengan mereka, orang yang tidak seagama dengan mereka, orang yang tidak seiman dengan mereka. Ini karena roh setan merasuki orang tersebut. Mari Bapak Ibu, kita doakan saudara kita supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Nah, kita melihat di dalam Injil Matius 10 ayat 28, di situ dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Ini Bapak Ibu satu teror bagi kekristenan, satu teror bagi penginjilan, satu teror di dalam dunia pelayanan. Tetapi saya katakan kepada saudara-saudara saya, khususnya yang melakukan pelayanan, khususnya yang mengabarkan Injil keselamatan, jangan pernah takut. Semakin kita diteror, ayo semakin iman kekristenan kita kuatkan. Kita tumbuhkan, kita tunjukkan kepada dunia bahwa iman kekristenan itulah iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman yang tidak pernah timbul benci, dendam. Tidak pernah benci kepada orang lain, tidak pernah benci kepada agama lain, tidak pernah benci kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Itulah iman yang datang dari Tuhan. Iman kekristenan. Iman yang diajarkan oleh Yesus. Yesus berkata, doakan orang yang memusuhi kamu, doakan orang yang menganiaya kamu, bahkan doakan musuh ataupun orang yang ingin membinasakan kita. Alkitab sudah mencatat sebelum ini terjadi Bapak Ibu, para martir-martir, para syuhada-syuhada kekristenan sudah mengalami hal itu. Mereka dipenggal, mereka dibakar hidup-hidup, mereka disalibkan kepalanya di bawah, kaki ke atas, disalibkan, yang sangat mengerikan. Tetapi di saat-saat seperti itulah iman kekristenan itu berakar, bertumbuh luar biasa. Mereka bisa saja motivasi mereka Bapak Ibu dengan membunuh saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, membunuh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di pedalaman. Mereka ingin meneror, ingin menakutkan kekristenan, ingin menakutkan kita orang Kristen supaya tidak melakukan penginjilan, supaya kita beralih daripada kekristenan, meninggalkan Kristus Yesus dalam hidup kita. Tetapi justru mereka salah kaprah dalam hal ini. Semakin mereka menganiaya orang Kristen, semakin kekristenan itu bertumbuh kuat. Kita akan tunjukkan Bapak Ibu, iman kita ini adalah iman yang tidak biasa. Bukan iman yang biasa-biasa. Bukan iman cilet-cilet kalau bahasa Aceh. Tetapi iman yang luar biasa. Pesan saya kepada keluarga yang ditinggalkan, tetap berpegang teguh pada Tuhan dan jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Saya selaku saudara seiman terus mendoakan saudara yang ditinggalkan oleh keluarga, kiranya semakin kuat dalam Tuhan. Dan percayalah, keluarga kita yang sudah duluan meninggalkan kita karena dibunuh, itu adalah mati syahid, martir yang sekarang berada di surga bersama Tuhan, bersama para soleh-soleh Tuhan, ada di pangkuan Bapak Abraham. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Alkitab mencatat, kita jangan takut. Jangan pernah kita takut kepada orang atau kepada teroris yang hanya bisa membunuh tubuh kita, kepada teroris yang hanya bisa membunuh atau memisahkan nyawa kita dari tubuh kita. Tetapi Tuhan berpesan kepada kita, yang harus kita takutkan adalah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, mari kita doakan saudara kita terus dukung dalam doa, dan hal-hal yang lain, apa yang bisa kita berikan sebagai rasa simpati kita kepada orang-orang atau kepada saudara yang ditinggalkan oleh para martir yang ada di dusun Lewono, desa Lemba Tungu. Sangat mengerikan dunia saat ini Bapak Ibu. Alkitab sudah mencatat kita akan mengalami penganiayaan. Ketika mereka membunuh, mereka berpikir mereka itu adalah perintah, membunuh karena perintah agama, membunuh karena perintah Tuhan. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka membunuh dan membinasakan, memisahkan tubuh dengan roh kita. Itu adalah perbuatannya setan, itu adalah setan yang suruh, itu adalah bosnya setan, bukan perintah daripada Tuhan. Tuhan sangat mengutuki orang-orang yang membunuh tanpa alasan. Bahkan tidak diperbolehkan kita menghilangkan nyawa orang.
itu adalah perintah dari Tuhan. Tuhan tidak senang dan tidak akan pernah senang kepada orang yang membunuh orang lain, yang membinasakan orang lain, yang menghilangkan nyawa orang lain dengan motivasi apapun. Inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kiranya semakin hari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tetap kabarkan Injil penginjilan, api roh jangan pernah padam karena satu peristiwa, karena satu musibah, tetapi jadikan peristiwa itu, musibah itu seperti api yang terbakar di dalam diri kita untuk tetap mengabarkan Injil keselamatan. Bayangkan Bapak Ibu, apabila Injil ini tidak pernah didengarkan oleh orang luar, maka akan terjadi pembunuhan, akan terjadi cacian, makian, hinaan, akan terjadi salah paham antara satu dengan yang lain, akan terjadi benci membenci. Kenapa? Karena Injil tidak tersampaikan kepada mereka. Maka kitalah orang yang memberitakan Injil untuk tetap kuat, terus beritakan sampai Tuhan datang yang kedua kali ke dunia ini, sampai Tuhan menjemput saudara dan saya. Bersaksilah sampai Dia datang, bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Haleluya. Shalom alaikum bismillah Mamasia. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Amin.